sebuah skandal dan juga berita hangat kemarin menghiasi seluruh media Italia juga, di mana dikabarkan Conte ini mempertimbangkan untuk resign. Iya, berantem lagi kawan kita ini. Itu kan setelah 3 hasil buruk yang ditelan oleh Napoli di Liga Champions dan terakhir juga kalah dari Bologna. Sebuah kutipan kontroversial disampaikan oleh Antonio Conte, dia bilang terkait para pemainnya. Dia bilang, saya tidak ingin menemani orang mati. Anjay! Dia merasa para pemainnya tuh tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan untuk menang, tidak memiliki semangat hidup lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tamparan untuk pemain-pemain yang bukan hanya pemain baru yang dia beli di musim panas ini, tapi juga pemain lama yang sudah membawa dia meraih gelar Scudetto bersama Napoli di musim lalu. Dan apakah kita terkejut? Tentu tidak, my friend, ya. Karena kawan kita ini memiliki track record emang udah kayak begini, berantem sama seluruh tim yang pernah dia bela. Dia pasti udah pernah berantem sama Juventus, tiba-tiba resign pada saat pramusim. Kayak cuman seminggu apa 2 minggu sebelum musim baru dimulai lagi pramusim, tiba-tiba dia resign, ya. Kemudian lawan Chelsea, di pasti Chelsea juga kalian tahu, akhirnya berantem sama manajemen, ya. Terus juga di Spurs, kalian mungkin ingat seperti apa rantingnya dia di press conference. This is the history of Tottenham Hotspur, always like this, gitu kan? Dia bilang kayak gitu kan. Kemudian di Inter Milan juga sama terkait pemain-pemain kunci yang akhirnya dijual oleh BP Marotta yang dia komplain. Dan tentunya di Napoli awal musim ini sebenarnya kan dia nggak mau lanjut, akhirnya dibujuk-bujuk dan ternyata 200 juta euro komit dikelontarkan oleh De Laurentiis untuk membeli pemain baru akhirnya dia ingin stay, kurang lebih begitu. Dan uniknya Conte ini kan sebenarnya lebih perform ketika nggak belanja, ya. Di Juventus Scudetto pertama undefeated, nggak kalah sama sekali satu musim, itu kan dengan pemain yang serba ada aja. Kalian tahu nama pemain-pemain seperti Emmanuel Giaccherini, Mirko Vucinic, Alessandro Matri, yang kayak gitu-gitu mediocre sebenarnya lini depannya, nggak bisa belanja tapi dibikin juara. Kemudian di Chelsea juga kalian tahu gimana dia menyulap posisi seorang Victor Moses jadi wingback buat mengakomodir 3-4-3, Cesar Azpilicueta yang disulap jadi center back sebelah kanan, Marcos Alonso yang jadi jago banget gitu kan. Dan pada saat itu kan dia mengambil alih dari Jose Mourinho yang waktu Chelsea terpuruk di posisi 10, nggak belanja besar-besaran pada saat itu dan justru juara langsung musim pertama. Begitupun di Napoli. Jadi sebenarnya Conte ini sebenarnya itu emang tukang komplain aja menurut gua gitu. Sering aja, hobi aja dia komplain gitu.